alladzina yanquduna ahdallahi Gunahnya yang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma qalqalahnya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna yunya fil ayyusala wa yufsiduna fil ar ulaika humul khasirun. Cara kedua, Yang kedua kolun, silakan. yang kedua kolun juga. Kolun gimana? Ya, kolunnya itu di munfasilnya sama muntasilnya bitawasud. Bukan muntasil, muttasil. Iya, mutasil. Ya. Silakan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidu. Ayyusolanya yang betul. Ayyusala wa Ayyusola. Yufsiduna fil ar. Ulaika humul khasirun. Terus yang ketiga itu waras. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa Ayyusola. Yang betul ini ya, yang pendeknya. Ayyusala wa yufsiduna ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Yang keempat itu kholat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa kamu di sini di ayyusolanya nih. ayyusala wa yufsiduna filar. Iya, filar. Wa yufsiduna filar. Ulaika humul khasirun. Terus yang kelima itu bacanya kholaf tanpa guna. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Udah, Pak. Nah, di sini perlu diperhatikan, coba tolong lihat di layar ya, semuanya ya, perhatian ya. Kita kalau baca qiraat itu aspek tajwidnya pun harus diperhatikan. Nah, di sini kalau dalam qiraat di sini ayat-ayat yang kata-kata yang perlu kalian perhatikan di sini. Ma'amaro. Ma'amaro hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Munfasil ya. Jangan terbalik, mad jaiz muttasil, itu salah kamar itu. Kalau jaiz munfasil, kalau wajib muttasil. Jadi coklat aja makan. Nah, ma ini munfasil ya, mad jaiz munfasil. Kemudian bihi juga termasuk mad jaiz munfasil ya. Betul? Betul. Nah, sebetulnya Betul, kalau Pak. Pak itu bukan mad jaiz munfasil, itu mad silah tawilah. Nah, dibilang mad silah tawilah betul, dibilang mad jaiz munfasil betul. Kenapa? Dia secara hukum itu dihukumkan mad jaiz munfasil, tetapi kalau dilihat dari bentuknya, dia itu haknya hak silah. Maka disebut hak silah. Karena dia panjang, maka disebut silahnya silah tawilah. Ya.
Jadi ini dihukumkan dengan majaz munfasil. Kemudian ayu sholat, apa hukum bacanya? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, betul. Idgham bi gunnah nanti ada permasalahan ya. Nggih. Ya. Semua imam 7 membaca dengan gunnah kecuali kholaf. Ingat ya, kecuali kholaf. Nah, makanya kalau kalian baca Quran, giliran baca idgham bi gunnah tanpa ada gunnah, itu dipertanyakan. Jangan disalahin dulu, takutnya yang baca itu lagi baca riwayat kholaf. Atau kemungkinan memang ketinggalan tuh gunanya gitu. Yang biasa-biasa sih ketinggalan gunanya, bukan lagi baca riwayat kholaf, bukan. Jadi misalnya bacanya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, kalau bacanya hafaz itu salah. Ayyusala. Nah, itu harus 2 harokat di situ. Kemudian wayub di situ nanti ada di sini ada kata-kata al-ard. Nah, al-ard itu apa? Al-ta'rif namanya ya. Ada al-ta'rif. Kemudian juga di sini ada muttasil. Nah, dan di sini juga ada hukum ro. Nah. Jadi di sini kalian, di sini tuh sekarang kita ini ya, kita satu tadi ada apa? Ada munfasil ya. Munfasil. Munfasil. Ya, munfasil. Yang kedua ada apa? Hukum gunnah. Hukum bi gunnah ya. Tadi yang ma'amaro sama bihi kita samakan ya. Jadi kita tidak rinci. Ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Yang ketiga ada apa? Lam ta'rif. Lam ta'rif. Sebelum lam ta'rif. Ayu sholat lah, ayu solo. Ya, itu hukum lam ya, hukum lam. Hukum al-lam. Baru al-ta'rif. Al-ta'rif. Baru muttasil. Yang terakhir baru hukum ro. Hukum ro. Nah, di ayat ini saja kalian harus mengetahui kaidah Imam 7. Dulu kan rinciannya sudah dipelajari ya satu persatu di beberapa semester sebelumnya ya. Nah, misalnya munfasil, bagaimana Imam 7 dalam membaca, idgham bi gunnah, bagaimana Imam 7 dalam membaca, hukum lam, bagaimana Imam 7 dalam membaca, dan seterusnya. Jadi kalian harus bisa menguraikan ini gitu, sebelum kalian membaca ayat yang terkait. Di samping kalian baca, kalian juga harus mengetahui kaidah-kaidah yang sedang kalian baca. Coba, tadi siapa yang baca? Bilqis ya. Mana Bilqis? Balqis. Balqis ya. Balqis coba untuk nomor 1 munfasil. Munfasil bagaimana Imam 7 dalam membaca? Silakan. Dari wayak ta'unnya Pak, apa dari awal bacanya? Munfasil ya, bagaimana Imam 7 dalam membaca? Itu 2 harokat. Ya, yang baca 2 harokat siapa? Yang membaca 2 dan 4 harokat siapa? Yang membaca 4 harokat siapa? Coba dirinci, diuraikan. Yang baca 2 itu yang ma'amarullah. Enggak, siapa? Itu Ibnu Katsir sama Aduri. Aduri dan Ibnu Katsir. Enggak. Ulang coba. Yang membaca 2 harokat saja siapa? Ibnu Katsir betul. Ya, Ibnu Katsir. Tapi Adurinya salah. Abu Amr. Apa? Abu Amr. Abu Amr dirinci lagi. Nah, ini kamu PR ya. PR pokoknya kamu harus hafal ya. Yang membaca kosor. Aduh.
Yang membaca qasar saja siapa? Yang membaca qasar saja Dan itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. dan Asusi. As-Susi ya. Yang membaca qasar tawassut. Ad-Duri. Qaulun wa duri. Qaulun Ad-Duri. Qaulun dan Ad-Duri ya. Ya. Ini semuanya harus hafal semua ini ya. Kan cuma ulang doang kan. Kemudian yang membaca tawassut saja siapa? Ibnu Amir, Hashim, Al-Kisai. Ibnu Amir, Hashim, Al-Kisai. Asim, dan Al-Kisai. 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 Nah, yang terakhir yang membaca tul siapa? Waras sama Hamzah. Waras dan Hamzah. Nah, ini harus dihafal. Nggak usah dihafal sih, tapi diingat ya. Kalau dihafal sih lupa. Kalau diingat, ingat ya. Nah, ini harus dihafal. Saya tandain munfasil warna apa yang enak ya? Warna biru tuh. Nah, yang lupa juga ini boleh dicatat atau boleh dipoto, boleh ini. Silakan. Karena kita nanti akan ketemu terus dengan munfasil ya. Qasar, yang baca qasar siapa, yang baca qasar tawassut siapa, yang baca tawassut saja siapa, yang baca tul saja siapa. Oke, itu untuk munfasil. Di ayat ini ada ma'amara sama bihi. Kemudian yang ayu sholat. Tadi siapa ayu sholat yang membaca bila guna? Ada kholaf ya. Ada kholaf yang baca idgham bila guna. Bila guna. Nah, hukumlah. Jadi kekhususan kholaf itu adalah membaca yang imam lain membaca dengan biguna, tetapi dia membaca bila guna. Nah, hukum lam ayu sholat dibaca ayu solo. Agak berat ya, tahlil. Ini juga menjadi kekhususan dari siapa? Waras. Ya, waras yang membaca dengan tahlil ya. Tahlil. Yang selanjutnya al-ta'rif di sini harus diperhatikan. Al-art itu waras membaca dengan nakal, kemudian kholaf membaca dengan kholat membaca dengan saktah dan tahqiq ya. Itu kalau sedangkan mutasil itu dibaca 6 harokat oleh Waras dan Hamzah. Selainnya Al-Baqun membaca dengan tawassut. Yang terakhir hukum ro, khosirun dibaca dengan khosirun itu dibaca dengan tarkik oleh Waras ya. Cuma Waras saja. Ya itu ya. Ini mohon maaf agak panjang kita rinci. Tujuannya adalah biar kalian bisa terulang-ulang dengan kaidah yang ada ya. Cuma tadi mohon maaf Balkis, bacaan tahsinnya itu nanti diperbaiki lagi ya. Tahsinnya diperbaiki lagi gitu. Jadi apa sih? Jadi kan kalau kita baca Quran itu kita memberikan kan apa sih definisi tajwid yang kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Kita memberikan huruf per huruf itu hak-haknya. Bu, Ferry pulang di sini ya? Ya. Ya. Nanti Ustadz Ahsin nyusul ya. Beliau lagi ada acara di Pondok Gede. Tadi beliau telepon saya, nanti beliau bisa ya sekedar menyapa lah nanti. Saya suruh menyapa. Karena saya bilang ya sekedar menyapa lah Ustadz nanti karena ketemunya cuma seminggu sekali anak-anak tarbiyah ini takutnya kangen gitu kan.
Ya, itu nanti Balkis perhatikan ahsinnya lagi ya. Karena kan kalian anak IT kan qiraat itu atau Al-Qur'an itu kan sebagai identitas ya, itu harus jelas pelafalannya. Ya. Ya Balkis ya. Iya, Pak. Ya. Tadi setelah Balkis siapa? Saya ke kelas B dulu kali ya. Ke kelas B dulu kali ya. Kelas B siapa? Saya, Yang kelas Pak. B. Saya sendiri, Pak. Fadilatun Nisa. Nah, silakan coba Fadlatul Nisa. Di ayat ini, di ayat 28 berarti ya? Pak, maaf. Kemarin kesepakatannya cuma satu riwayat saja. Nah, Jadi makanya tadi saya bingung, kok Balkis diborong semua tadi. Iya, Pak. Ya. Oke, berarti diulang tadi deh, diulang Balkis. Tadi anggap qaulun sudah dibaca sama Balkis ya. Coba qaulun satu imam ya, bukan satu riwayat atau satu imam? Satu imam. Satu imam, Pak. Satu imam ya. Berarti tadi qaulun sama waras sudah ya. Sekarang coba baca Hamzah. Silakan baca Hamzah. Kholab dulu baru kholad ya. Baik, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa Mohon maaf, Fadilatun Nisa. Iya, Pak. Mutasil munfasilnya kholab berapa? Kholat. Ya kholab sama kholat 6. Tadi udah cukup belum 6? Oh, belum ya, Pak? Ya. Pak. Ya, belum ya. Kita bedakan. Ya, jadi harus jelas mana yang 4 harokat, mana 6 harokat. Tadi masih kurang ya. Diulang. Iya, Pak, baik, Pak. Maaf, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Sudah, Pak. Ya, jadi gini ya, kalau fil ardi dalam keadaan waqaf itu antara kholab sama kholad sama ya. Nakal dan sakat. Bedanya kalau bedanya nanti dalam keadaan wasol. Misalnya fil ardi itu diwasol ke ulaika. Nah, nanti kholab itu dengan sakta, sedangkan kholad sakta dan tahqiq. Saya ulangi ya. Jadi kita bedakan antara fil ardi dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan waqaf. Kalau dalam keadaan wasol, antara kholaf dan kholad itu ada perbedaan. Kalau kholaf itu sakat. Contoh. Wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Itu cara kholaf yang sakat ketika wasol. Kalau kholad itu dua cara, sakat dan tahqiq. Ya, sakat tadi sama dengan kholaf.
kalau tahqiq ya sama dengan Asim. Wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Nah, beliau sama antara kholaf dengan kholad sama ketika waqaf, ketika kita waqaf di fil ardi, maka antara kholaf sama kholad itu sama. Apa samanya? Naqal dan sakat. Wa yufsiduna fil ard itu satu, wa yufsiduna fil ard. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa ya, itu ya. Jadi saya tekankan di sini cara al-ta'rif, kaidah lam ta'rif itu nanti memang yang kalau kita bertemu dengan lam ta'rif itu kholaf, kholad sama waras nanti yang akan banyak kita temukan itu. Oke, Fadilatun Nisa. Selanjutnya perwakilan dari kelas C siapa? Aulia Nuratem, Pak. Ya, coba berarti pindah langsung ke ayat 28. Silakan. Kolun dulu ya. Kolun diselesaikan. Aulia ada? Iya, Bapak. Silakan. Bentar, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca siapa dulu nih? Kolun ya. Kolun. Wajah pertama ya. Iya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kemudian yang wajah kedua. Ya, yang sama dengan kolun wajah pertama ini siapa? Wajah pertamanya Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, sama Kholaf ya. Sama kholaf ya. Kemudian Oke. kolon wajah kedua. Wajah kedua, silakan. Kolun wajah kedua. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Oke, kolun wajah ketiga. Kolon wajah ketiga. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, coba ngomong sedikit tentang mim jamak untuk kolun gimana? Mim jamak kolun membaca dengan dua wajah, silah sama sukun. Sukun sama silah, Bapak. Kalau di depannya ada hamzah qafah wa kuntum jadi berapa wajah? Gimana, Bapak? Maaf, Bapak, suara putus-putus. Kalau di depannya ada hamzah seperti wa kuntum amwata, itu jadi berapa wajah? Jadi dua wajah. Digabungin semua, Bapak. Digabungin semua. Iya. Berarti jadi 3 wajah. Sukun. Coba apa saja?
bisukun mim. Pun, Iya, terus sukun, kemudian silah ma'al qasar sama silah ma'at tawasud. ya. Udah Bapak, 3 itu untuk mim jamaknya. Jadi 3 bacaan, 3 wajah bacaan. Pertama sukun, kedua silah ma'al qasar, dan yang terakhir silah ma'at tawasud. Halo teman-teman, ini suara aku yang gak kedengaran apa bapaknya yang sinyalnya susah ya? Kedengeran kok Kak, suara Kakak kedengeran banget, sangat jelas di telinga. Berarti sinyal bapaknya ya yang lagi susah. Iya, sinyal bapaknya kayaknya. Iya Kak, sinyal bapaknya Kak. Kayaknya bapaknya keluar ya? Iya, bapaknya keluar. Bapaknya keluar deh. Sinyal saya dari tadi lagi kurang bagus ya. Sengaja dari pagi keluar masuk terus. Mohon maaf ya. Iya Bapak, tidak apa-apa. Jadi sudah bisa dipastikan kalau dalam satu ayat itu ada mim jamak saja, itu kolon ada 2 cara. Sukun dan silah. Ya. Tapi kalau di dalam ayat itu ada mim jamak, di depannya ada hamzah koto, itu dipastikan 3 cara seperti ayat ini. Sukun, yang kedua silah ma'at qasar, yang ketiga silah ma'at tawassut. Nah, kalau di dalam ayat itu ada mim jamak dan ada munfasil, maka bisa dipastikan ada 4 cara, tergantung lebih dahulu mana. Ya, kita sudah kehadiran guru kita, Ustaz Ahsin Sakho. Kita langsung dengarkan saja maklumat dari beliau. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan agar supaya beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, yaitu Syekhul Islam, Ustaz Dr. Syekh Hawashi bin Mahfud. Jadi begini, Quran itu ada bacaan, ada tulisan, dan ada makna. Semuanya harus kita jaga betul-betul agar supaya keutuhan, keaslian, originalitas Al-Quran kita terus terjaga. Apabila Al-Quran istana mereka yang baik Maaf Bapak, putus. Ada di mobil kali mungkin ya. keamanan mau menjaga Al-Quran baik dari segi bacaan ataupun dari segi tulisan ataupun dari segi maknanya, mereka akan mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, setiap orang mempunyai keahlian masing-masing, mana yang mempunyai kecenderungan untuk belajar qiraat, yang kita
Mereka yang Halo, Walid. berkenan untuk belajar Rasul Usmani. Dan juga orang yang menekuni bidang tafsir. Itulah sesuatu yang, ayo, halo? Sesuatu Ya, suaranya yang bisa kita putus-putus, Walid. andalkan nanti sebagai amal. Oh, ya, soalnya di dalam di Mobil perjalanan. ya. Iya. Maklum. Maklum. Ini baru selesai di Kemenaker. Oh, sudah selesai, Walid. Ya, sudah selesai. Menuju ke Pamulang. Kedengaran nggak? Baik. Halo? Suaranya Putus-putus, putus-putus, Bapak. Oh iya. Iya. Baik, halo. Ya, Walid ya. Ya, halo. Ya, Ya. jelas, Bapak. Yang penting saya menyapa aja lah. Ya. Ya, baik, Walid. Menyapa dan memberikan sedikit apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran, itu khidmah kita kepada Al-Quran. Oleh karena itu, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, semuanya akan bermanfaat, semuanya akan menjadi bekal amal soleh kita di akhirat nanti. Yang dipandu oleh pakar dalam bidang qiraat, dalam bidang Rasul Usmani, dalam bidang Adul Ai, dalam bidang Dhabt wa Syakl, itu Fadilatul Syekh Maulana Syekhul Ya, demikian saja yang bisa saya Ya, baik, sampaikan. Walid, baik. Syukran, Walid. Gitu aja. Ya, Pak. Ya, Pak. Aduh. Nah, itu ya. Jadi tadi lo lagi di perjalanan, jadi tidak bisa maksimal ya. Cuma tadi apa yang beliau sampaikan itu buat input buat kita semua bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam aspeknya, baik itu aspek bacaan, aspek tulisan maupun aspek maknanya. Maka dari masing-masing aspek ini ada ilmu-ilmu yang membidanginya. Dari aspek bacaan ada ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Dari aspek tulisan ada ilmu Rasul Usmani. Dari aspek makna itu ada ilmu tafsir yang memang para ulama ada yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam dari masing-masing aspek penjagaan Al-Quran. Nah, dari aspek bacaan ini yang kita sedang pelajari itu adalah dari aspek qiraat atau ilmu tajwid ya. Makanya kalau ada yang baca salah, gunah kurang aja, itu nanti ada yang ada standarnya kalau gunah 2 harokat itu seperti ini. Atau ketika membaca hamzah itu kalau ada kaidah-kaidah yang tidak diterapkan dalam Imam Hamzah, baik itu riwayat Khalaf maupun riwayat Khalad, maka nanti akan ketahuan gitu. Itu ya. Jadi tadi siapa? Kelas C ya. Ya, sekarang coba perwakilan kelas D siapa? Silakan baca. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Siapa bacaan siapa selanjutnya? Tuh. Kolun sudah selesai ya. Kolun sudah selesai. Berarti Ibnu Katsir, Ustaz. Ibnu Katsir ya, silakan coba. Lauzul lagi nggak, Ustaz? Atau langsung aja? Ya, istiazah aja. Ya, kalau dalam tadarus kayak gini nggak usah istiazah. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntumu amwatan fa ahyaakum.
Coba diulang sekali lagi, diulang, mohon maaf. Kaifa takfuruna billahi Kaifatak, kafnya yang betul, kafnya. Kaifatak, kaifa takfuruna billahi wa kuntumu amwatan ikhfanya wakun kaifa takfuruna billahi wa kuntumu amwatan fa ahyakum summa yumitukumu summa yuhyikumu summa ilaihi turja'un. Ya, coba ngomong ada apa di sini untuk Ibnu Katsir, silakan. Ada kinayah Ustaz. Hak kinayah, bagaimana Ibnu Katsir dalam membaca? Silah Nah, sila berapa harokat? 2 harokat. Kemudian mim jamaknya gimana mim jamaknya? Mim jamaknya kedua mim jamak keduanya itu Ibnu Katsir membaca dengan sila ma'al qohar. Ada perbedaan tidak antara al-bazid dengan kumbul perawinya? Enggak. Ada ya, oke, bagus ya, seperti itu. Jadi di sini mim jamaknya dibaca dengan sila 2 harokat. Nah di sini ada ciri khusus dari Ibnu Katsir, yaitu hak kinayah ya, hak kinayah, betul ya. Oke, terima kasih. Adibah, yang piaud siapa yang piaud? Perwakilan piaud siapa? Seharusnya Yolita Bapak, tapi kayaknya lagi di jalan, sinyalnya nggak ada. Saya aja. Oke, Gina. Mau baca siapa sekarang? Setelah Ibnu Katsir? Al-Kisai belum dibaca ya Pak? Belum, Al-Kisai coba silakan. Saya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, coba ngomong di sini untuk Al-Kisai bagaimana? Mim jamaknya seperti apa? Bagaimana membacanya? Kemudian hak kinayah gimana? Terus tadi apa yang dibaca dengan imalah itu apa? Coba silakan. Ya, untuk mim jamaknya di sini Al-Kisai membaca sukun di mim jamak, baik mim jamak qabla hamzatul qati di dua-duanya harusnya, di dua-duanya. Ya. Terus untuk apa Zatulia di Pak Ahyakum, Al-Kisai membaca imalah. Malah selain yang ada nggak ya membaca selain imalah? Ada Waras. Waras membaca dengan apa? Membaca dengan fathah dan taklil. Fathah dan taklil. Ya. Selainnya? Selainnya fathah. Ya, dengan fathah ya. Selainnya itu siapa aja? Selainnya itu Qalun, ya. Ibnu Katsir, Ibu Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah. Oke, bagus. Terus ada lagi hak kinayah gimana? Untuk hak kinayah, Al-Kisai membaca diadami silah. Diadami silah, oke. Nah, Al-Kisai kan punya 2 perawi, siapa saja? Al-Kisai punya Abul Haris dan Dul Kisai. Nah, cara bacanya sama nggak dengan tadi apa yang kamu baca? Iya, sama Pak. Antara 2 perawi itu? Iya. Ya, oke. Terima kasih Gina, Nabila ya. Kemudian kita kembali lagi ke kelas A. Mana kelas A? Tadi yang kedua siapa? Pembaca kedua dari kelas A? Ada? Pembaca kedua dari kelas A?
Kita cukup masing-masing kelas 2 saja ya. Kalau PIAUD cukup 1 saja ya. Nah, lebih sedikit jumlahnya. Ada kelas A? Atau pembaca kedua dari kelas B ada? Apa cukup pembaca? Apa bacanya cukup satu-satu aja ini mah? Tadi kan kelas A ada 3 pembaca, B2, C2, D2, PIAUD 1. Masih ada ya yang belum baca ya? Silakan kelas A, ada kelas A? Kelas B, ada kelas B? Anissa Nurul Afifah, Pak. Mana Anissa? Anissa Nurul Afifah. Ya, Pak. Nah, nyaut dong. Diam-diam baik nih. Ya, silakan. Waras, coba Waras dibaca Waras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silah min jama' ma'tu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Berapa harokat? Ahyakum Kuntumu berapa harokat? summa yumitukum. Anissa. Ya, Kuntumu berapa harokat silahnya? betul. 6. Tuh, tadi udah 6 belum? Belum. Pulang coba. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum Yang Anissa sebentar. Yang dibaca silah itu kalau yang di depannya hanya ada hamzah ya. Oh iya. Kalau yang depannya nggak ada hamzah, jangan dibaca silah ya. Tetap sukun sama dengan bacaan hafaz ya. Summa yumitukum, ulang. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Cara kedua, coba. Taklil. Taklilnya, taklil. Fa'ah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Masih kurang Anissa, masih kurang. 6 harokat ya, 6 harokat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ada lagi cara yang lain? Udah. Ada lagi tidak? Nggak tahu. Ya, sudah tidak ada ya. Iya, sudah nggak. Coba Anissa bicara tadi apa yang dibaca. Ada apa sih di ayat 28 ini untuk bacaan Waras? Silakan. Ada silah mim jama'. Silah mim jama' caranya ada apa? Yang dibaca silah mim jama' itu apa? Ada hukum mim jama'. Nah, ada hukum mim jama'. Di depannya ada. Di depan mim jama' ada. Ada hamzah. Hamzah apa? Hidup. Hamzah kotok ya. Hamzah kotok. Ya, bagaimana Waras dalam membacanya? Waras membaca Waras membacanya bitul. Tul apa tulnya?
Jadi silah ma'atul gitu ya. Ya, silah ma'atul. Silah ma'atul. Biar ya, jelas gitu. Terus setelah itu ada apa lagi? Fa'ahyakum. Fa'ahyakum namanya apa ini? Taklil. Nah, itu caranya. Namanya apa? Zatul ya. Zatul ya. Zatul ya. Zatul ya. Dibaca dengan fathah Taklil. dan taklil ya. Dua cara oleh Waras. Fathah dan Taklil. taklil. Kemudian ada apa lagi? Udah. Kalau ilaihi hak kinayah dibaca gimana? Hakinayahnya dibaca Baca dengan qasar ya, tidak panjang ya. iya. Jadi qasar ini, istilah qasar ini itu bisa ada beberapa makna ya. Ada qasar dengan makna 2 harokat, ada qasar dengan makna adamul mad bil kulliyah, nggak ada mad sama sekali gitu. Jadi kalau dalam hak kinayah dibaca dengan qasar. Nah, qasar ini adalah adamul mad bil kulliyah, tidak ada panjang sama sekali. Ilaihi turja'un. Tetapi kalau qasar dalam hukum mad berarti hukumnya itu maknanya itu adalah 2 harokat. Barokat. Iya. Itu ya. Iya, Pak. Oh, ya, terima kasih Anissa Nurul Afifah. Iya, Kemudian sama-sama, Pak. kelas C siapa kelas C? Pembaca keduanya. Alia, Pak. Alia. Berarti Alia baca kholaf ya? Iya, Pak. Silakan, Alia. Kaifa takfuruna billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Cara kedua. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Oke, coba bicara ada apa di sini untuk hamzah atau untuk kholaf lah lebih ininya. Di sini ada sakin mafsul ya. Iya, Pak. Nah, Sakin. tadi wa kuntum amwata. Bagaimana kholaf dalam membaca? Itu ada saktahnya, Pak, saketnya, Pak. Saket dan tahqiq, Pak. tahqiq ya. Lawan dari saket itu tahqiq ya. Ya, itu istilah-istilah seperti itu harus kalian sudah mulai akrab. Kemudian fa'ahyakum dibaca imala tidak? Tidak, Pak. Tidak ya, iya betul. Di sini tidak termasuk dibaca imala oleh Hamzah. Kemudian ilaihi mim jama, bagaimana mim jama? Ilaihi biadamil silah. Ada misilah ya. Maksudnya ya benar kosor atau ya betul ada misilah atau kosor ya tadi istilah. Ya. Jadi bacanya pendek ya, tidak seperti bacaan Ibnu Katsir. Ya, seperti itu. Ya, kalau kholat itu gimana, Alia? Ya, kalau kholat itu tadi kan kholat ya, kalau kholat itu gimana? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum
Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Ya, sama dengan bacaan kholaf yang pertama ya. Ya, Pak. Sama persis gitu. Oke, saya rasa itu ya. Untuk kelas yang belum baca mungkin minggu depan kita masuk ke ayat ke-29 ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa. Nanti kita akan bahas dari aspek kaidah-kaidah usulnya, atau nanti atau ada ayat-ayat yang terkait ada farsul hurufnya, kita akan bahas perbedaan-perbedaan bacaan baik aspek kaidah usul maupun aspek farsul huruf. Mudah-mudahan ini bisa manfaat dan bisa kalian pahami. Kalau ada yang ingin bertanya, tolong nanti dicatat pertanyaannya. Bisa kalian langsung tanyakan ke guru kita, Ustadz Ahsin. Nanti nanyanya jangan ke saya, ke Ustadz Ahsin aja. Kayaknya beliaunya ini Walid, masih ada Walid. Atau ada yang mau disampaikan Walid, silakan Walid. Oh, mungkin belumnya lagi. Ya, saya rasa itu ya. Jadi yang belum baca nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Absensinya jangan lupa ya, absensinya ya. Sama Iya, data-data nama yang sudah baca itu update aja di bawah absensi yang sudah baca siapa gitu. Baik, Pak. Oke, Ya, terima kasih. Pak. Terima kasih. Masuk, Pak.